Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Sore hari ini kembali lagi bersama saya, Muhammad Yani. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana pemanfaatan platform blogger sebagai blog media pembelajaran yang tangguh. Seperti video sebelum-sebelumnya teman-teman, topik ini akan saya bagi juga. Jadi kita akan bagi beberapa sesi sehingga pembahasannya bisa sampai dengan nanti kita praktik ya. Pada video pertama di sesi ini saya ingin menyampaikan sedikit apa kelebihan kita menggunakan blogger dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita persiapkan untuk menggunakan blogger. Baik, di sini ada satu pengertian tentang blog. Apa itu blog ya? Jadi saya langsung berikan kata kuncinya ya teman-teman. Karena di sini bisa teman-teman baca kembali ya, di blog saya. Jadi blog merupakan media online yang dapat diakses secara online yang memiliki beragam informasi di dalamnya. Nah, informasi ini tergantung pemilik blognya. Kalau kita sebagai pendidik, berarti kita bisa membuat satu blog khusus untuk pembelajaran. Artikelnya seperti apa? Kita sesuaikan dengan materi ajar yang kita akan ajarkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian blog ini banyak sekali ya, banyak sekali jenisnya atau platformnya itu banyak beragam. Nah, tidak mungkin kan semuanya kita harus pelajari. Saran saya gunakan salah satu atau lebih 2 atau 3 blog itu boleh. Tapi untuk yang belum terbiasa menggunakan blog ya saya sarankan satu saja. Nah, di dalam satu blog sebaiknya kita pelajari bagaimana memanfaatkan blogger itu bisa maksimal. Nah, di sini teman-teman kita gunakan blogger. Kenapa menggunakan blogger? Karena blogger platform blog dari Google. Jadi ketika teman-teman punya akun Gmail, maka secara otomatis juga bisa terregister sebagai akun blog gitu ya. Contoh blogger yang saya gunakan ini adalah akun email saya yang blog ini sudah umurnya sudah lumayan teman-teman ya. Ini saya buat sejak 2011 ya. 2011 sampai sekarang 2022 masih ada gitu ya. Artinya 11 tahun lebih gitu ya. Lalu pada kesempatan ini karena kita ingin belajar blog untuk guru, berarti kita belajar bagaimana tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, saya merujuk dari salah satu judul artikel jurnal ya, dari jurnal Ibu Nova Sulasmianti, beliau dari LPMP Bengkulu. Nah, ini menarik jurnalnya teman-teman. Bagi pendidik ya yang ingin memanfaatkan blog, saya sarankan untuk membaca jurnal beliau. Nah, saya mengambil mengutip tahapan-tahapan apa saja yang harus dipersiapkan oleh pendidik dalam menggunakan blog sebagai media pembelajaran. Yang pertama di sini ya teman-teman. Ini menarik dari artikel Ibu Nova Sulasmianti ya. Yang pertama, membuat rencana blog. Jadi kita harus punya rencana blog ini mau seperti apa. Kalau dari pengalaman saya, blog guru disesuaikan dengan mata pelajarannya. Jadi kalau kita ngajar 2 mata pelajaran, sebaiknya dipisah ya Bapak Ibu. Jadi misalnya blog belajar bahasa Indonesia gitu ya. .blogspot.com gitu ya. Oh ya, tadi saya lupa sampaikan, blogger ini memiliki subdomain blogspot. Jadi nanti di akhiran email alamat itu pasti ada blogspotnya. Nah, setelah ada rencana, kemudian kita mulai praktik membuat halaman utama blog untuk mata pelajaran yang kita ampu.
Selanjutnya kita menyampaikan kepada peserta didik bahwa yang ketiga ya Bapak Ibu, menyampaikan kepada peserta didik bahwa blog digunakan ini sebagai blog kita gunakan sebagai media pembelajaran. Itu harus disampaikan kepada siswa. Bisa melalui WA group atau bisa menyampaikan pada saat tatap muka di kelas ya. Yang terakhir, mengisi konten pembelajaran ke dalam blog dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video atau file dokumen ya. Itu dan lain-lain, atau video dari YouTube itu bisa kita masukkan. Setelah tahapan di atas selesai, 4 tahapan tadi di atas, maka secara otomatis konten itu sudah terpublikasi atau sudah tersimpan di internet yang bisa diakses oleh siswa. Bahkan bukan hanya siswa kita saja, siswa siapa saja yang ingin belajar di blog itu akan bisa mendapatkan pelajaran. Nah, beda dengan platform misalnya Bapak Ibu menggunakan Google Classroom misalnya. Google Classroom itu sebagai e-learningnya itu menurut saya konsepnya berbeda ya. Jadi e-learning dengan blog ini beda. Kalau blog dia sifatnya terpublikasi secara luas. Sementara menggunakan Google Classroom itu hanya siswa atau peserta yang termasuk di dalam kode classroomnya. Nah, itu bedanya. Jadi blog ini dia akan terpublikasi di dalam internet. Contoh di sini saya sudah menggunakan beberapa blog ya. Ini teman-teman, blog ini umurnya lumayan dan masih ada sampai sekarang. Misalnya saya buka di sini. Alpro dasar ini algoritma pemrograman dasar ya. .blogspot ya. Nah, di sini teman-teman. Ini contoh blognya. Jadi ada mata pelajarannya, kemudian ada materi di sini. Ini materi bisa kita tambahkan ya, materi 1, 2 dan seterusnya. Kita bisa tambahkan juga seperti ini teman-teman ya. Ada buku yang kita gunakan. Ini kalau kita klik bukunya nih, kita lihat. Nah, masih ada nih teman-teman ya. Padahal blog ini umurnya sudah lumayan nih. Ini terakhir 2014 nih saya akses. Saya gunakan terakhir 2014. Sekarang sudah 2022. Artinya dengan blog ini kita tidak akan kekurangan materi pembelajaran lagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Karena materi ini sudah kita buat online. Nah, di sini. Nah, nanti kita akan belajar nih bagaimana mengatur layoutnya. Nah, di sini saya memang tidak menggunakan template atau tampilan yang dari luar. Tampilan ini murni dari blog yang saya ubah-ubah posisinya saja, termasuk pewarnaannya. Kemudian di sebelah kanan ini ada link belajar, kemudian materi pembahasan. Ini materi pembahasan berdasarkan judul ya, jadi kita bisa buat misalnya flowchart gitu ya. Apa itu flowchart? Kita klik. Nah, flowchart adalah dan seterusnya, contohnya ini. Jadi seperti itu. Apa itu struktur program C++ gitu ya, ini kita ceritakan. Mau lihat bukunya tadi tinggal diklik bukunya, nanti muncul seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibayangkan manfaatnya ini pasti sangat bermanfaat menurut saya, karena bukan hanya siswa kita yang akan belajar di blog ini. Jadi siapa saja nanti yang ingin mencari misalnya belajar pemrograman gitu ya, maka akan ketemu blog ini. Namun memang blog ini sudah tidak aktif. Saya membuat video ini, harapan saya kalau nanti Bapak Ibu atau teman-teman tertarik membuat media ajaran secara online tanpa repot-repot lagi membawa file, teman-teman filenya udah online ya, sudah dibuat online, sehingga mengajar pun jadi lebih menarik. Siswa juga akan lebih termotivasi karena gurunya bisa memanfaatkan media-media yang ini menurut saya masih tren lah ya sampai saat ini, karena dengan adanya blog ini media pembelajaran bisa semakin luas seperti itu. Mungkin ini sebagai pengantar
uh, manfaat blog bagi pendidik tadi sudah saya jelaskan. Harapan saya ini bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin belum menemukan platform yang pas untuk memberikan pengajaran kepada siswa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Video berikutnya kita akan masuk ke dalam lagi praktik ya tentang blogger sebagai media pembelajaran. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.